warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triutami Melinia Suherman, semester 5, konsentrasi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai tujuan dari sistem ekonomi Islam, yang mana bagian tersebut merupakan salah satu pembahasan dari buku yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam, karya Muhammad Arif. Langsung saja. Pertama, terdapat pendahuluan. Nah, dalam penerapan sistem ekonomi Islam ini tentunya memiliki tujuan serta manfaat. Dan tujuan dan manfaat tersebut tentunya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga sunnah. Yang mana tujuan utamanya dari diterapkan sistem ekonomi Islam ini adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan umat Islam itu sendiri, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, pada saat ini tentu kita sering mendengar kata yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, kenapa kalimat itu sering terdengar di kalangan masyarakat kita khususnya di Indonesia? Karena hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pendistribusian yang adil dan merata, terus juga kurangnya tegak keadilan sosial di antara masyarakat. Nah, padahal jika hal tersebut dilakukan di masyarakat kita ini atau diterapkan, maka nantinya juga akan terciptanya persatuan, persaudaraan, serta tali silaturahmi di antara umat muslim itu sendiri. Selanjutnya adalah pada materi tujuan sistem ekonomi Islam ini terdapat 8 pembahasan. Yang pertama adalah pencapaian falah, yang kedua distribusi yang adil dan merata, yang ketiga tersedianya kebutuhan dasar, yang keempat tegaknya keadilan sosial, yang kelima mengutamakan persaudaraan dan persatuan, yang keenam pengembangan moral dan material, yang ketujuh sirkulasi harta, dan yang terakhir adalah terhapusnya eksploitasi. Sistem ekonomi Islam ini yang pertama adalah pencapaian falah. Nah, kata falah itu sendiri memiliki arti sebagai spiritual, moral, dan juga sosial ekonomi, baik di dunia dan juga di akhirat. Seperti sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Kemudian, berdasarkan pembahasan mengenai pencapaian falah itu, terdapat 2 aspek utama dalam pencapaian falah, yaitu aspek mikro dan juga makro. Nah, yang pertama berdasarkan mikro, yang mana falah ini merujuk kepada situasi yang di dalamnya seorang individu itu dicukupi kebutuhan dasarnya, baik serta menikmati kebebasan dan waktu luang untuk meningkatkan mutu spiritual dan juga moralnya. Kemudian aspek pencapaian falah berdasarkan makro ini merupakan tegaknya masyarakat egalitarian. Nah, egalitarian ini disebut juga dengan persamaan kedudukan dan juga kebahagiaan serta terbebasnya keinginan untuk memajukan diri di bidang sosial, politik, maupun agama. Nah, jadi pada aspek berdasarkan makro ini, setiap umat manusia yang ada di dunia itu diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya sendiri,
untuk memajukan dirinya sendiri baik di bidang sosial, politik maupun agama. Kemudian tujuan sistem ekonomi Islam yang kedua adalah distribusi yang adil dan merata. Nah, tujuan dari adanya distribusi yang adil dan merata ini untuk membuat distribusi sumber-sumber kekayaan ekonomi dan pendapatan itu dapat berlangsung secara adil dan merata. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang memiliki makna bahwa kekayaan itu tidak boleh hanya dimiliki oleh orang kaya saja, akan tetapi kaum yang miskin atau kekurangan juga berhak atas kekayaannya tersebut sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Nah, lalu bagaimana agar pendistribusian itu dapat berjalan dengan adil dan juga merata? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam ada beberapa amalan yang bisa dilakukan, misalnya dengan cara bersedekah, berinfak, dan juga zakat yang diberikan orang yang mampu terhadap orang yang kekurangan atau membutuhkannya, sehingga terjadilah pendistribusian yang adil dan juga merata. Yang ketiga yaitu tersedianya kebutuhan dasar. Nah, seperti hadis riwayat Tirmizi di atas sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu tentunya mencakup 3 hal. Yang pertama adalah kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan juga kebutuhan papan. Atau juga bisa dikatakan tempat tinggal, pakaian, dan juga makanan untuk manusia dapat bertahan hidup. Nah, selain itu rupanya Allah juga telah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 yang memiliki makna bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupi kebutuhan dasar manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, untuk itu manusia tidak perlu khawatir atau takut akan kurangnya kebutuhan mereka, tetapi Allah juga telah menjamin kebutuhan dasar manusia itu sendiri, tentunya dengan mencarinya dengan yang halal. Selanjutnya yang keempat adalah tegaknya keadilan sosial. Nah, salah satu tujuan sistem ekonomi Islam ini untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi di antara masyarakat. Nah, pada PowerPoint ini saya menggambarkan atau mengilustrasikannya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 30%. Nah, 30% ini apa? Maksudnya adalah menggambarkan keadaan si miskin atau yang kekurangan dengan keterbatasan biaya, mereka hanya dapat memperoleh 30% dari banyaknya 100%. Kemudian pada bagian yang 70% ini menggambarkan keadaan si kaya atau orang yang memiliki kelebihan harta. Dan yang di tengah merupakan 50%. Nah, maksudnya itu adalah jika presentase sebanyak 100%, kemudian pihak yang kaya memberikan sebagian hartanya atau menolong kepada si kaum miskin atau mensedekahkannya sebanyak 20%, itu menandakan bahwa presentase antara yang kaya dan yang miskin itu dia akan balance atau seimbang, yaitu sama-sama memiliki harta sebanyak 50%, sehingga keadilan sosial ini berarti telah ditegakkan atau tidak ada ketimpangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Kemudian poin yang kelima adalah mengutamakan persaudaraan dan juga persatuan. Nah,
pada dasarnya persatuan, persaudaraan, persamaan, dan cinta di antara umat muslim itu merupakan suatu fondasi dalam Islam. Untuk itu, maka dari sistem ekonomi Islam ini sangat mengutamakan adanya persaudaraan dan juga persatuan. Nah, di sini terdapat dua tokoh ekonomi Islam yang sudah sangat terkenal. Yang pertama ada Syekh Mahmud Ahmad dan juga Muhammad Abdul Manan. Nah, pertama, Syekh Mahmud Ahmad dalam bukunya yang berjudul Economic of Islam telah disebutkan bahwa persaudaraan itu ditegakkan atas fondasi yang kokoh, bahkan bersama-sama dengan cara gotong royong dan yang lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya gotong royong, kerjasama yang terjadi di masyarakat kita, itu tentunya akan menambah tali silaturahmi, menambah rasa persaudaraan yang erat antara umat muslim itu sendiri. Dan yang kedua adalah Muhammad Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul Islamic Theory and Practice, yang disebutkan bahwa terdapat dua hal yang dapat mempersatukan serta mempererat tali silaturahmi antar umat Islam itu sendiri, yaitu selanjutnya adalah mengenai pengembangan moral dan material. Nah, tujuan dari sistem ekonomi Islam ini diarahkan kepada pengembangan moral maupun material. Yang pertama, pengembangan moral, yaitu zakat dan sistem sedekah sukarela itu dapat dikatakan pula sebagai bentuk pengembangan moral dan spiritual kaum muslim itu sendiri. Atau dengan kata lain, hubungan manusia itu sendiri dengan Allah atau hablum minallah. Dan yang kedua adalah pengembangan material. Nah, pengembangan material ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memperluas tenaga kerja atau serta mendorong perkembangan industri agar sumber daya manusia itu dapat dipergunakan dengan sebaiknya. Dan yang selanjutnya adalah mengenai sirkulasi harta. Nah, salah satu tujuan dari diterapkannya sistem ekonomi Islam ini adalah sirkulasi harta, yang mana sirkulasi harta ini bertujuan untuk mencegah penimbunan harta dan juga menjamin kelancaran sirkulasi harta secara terus-menerus. Nah, berdasarkan tujuan dari sirkulasi harta itu kan salah satunya mencegah terjadinya penimbunan harta. Nah, hal tersebut juga telah terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Taubah ayat 35. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengancam bagi siapa saja yang melakukan penimbunan harta, maka Allah akan memberikan mereka balasan. Nah, dengan cara menyakitinya. Lalu bagaimana agar sirkulasi harta itu terus terjaga atau terus berkembang gitu loh. Nah, sirkulasi harta ini bisa dicapai juga melalui sedekah. Nah, dengan sedekah ini tentunya harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan kemudian dikeluarkan untuk kepentingan semua pihak, khususnya untuk mereka yang membutuhkan. Dan dengan memberi tentunya kita akan memperoleh pahala dan mereka juga akan merasa tercukupi kebutuhannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah terhapusnya eksploitasi. Nah, terhapusnya eksploitasi ini saya membaginya menjadi dua bentuk, yaitu keuangan dan juga manusia. Nah, dan pada keuangan ini yang kita tahu di Indonesia terdapat dua sistem perbankan. Yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah atau perbankan syariah, yang mana bank konvensional ini menggunakan
prinsip sistem bunga atau yang dikenal dengan riba. Sedangkan pada perbankan syariah yang kita tahu itu mereka menggunakan prinsip bagi hasil antara sohibul mal dan juga mudharib. Nah, kemudian maksud dari eksploitasi keuangan ini yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 Allah telah melarang adanya bunga atau riba. Nah, untuk itu eksploitasi ini bisa kita cegah dengan cara menghapus sistem riba tersebut. Selanjutnya adalah eksploitasi manusia, itu terbagi menjadi 3, eksploitasi terhadap budak, terhadap anak yatim, dan juga eksploitasi terhadap wanita. Kemudian pada slide terakhir ini berisi kesimpulan mengenai 8 pembahasan yang telah saya jabarkan sebelumnya. Yang pertama adalah pencapaian falah ini dijadikan konsep utama karena merujuk pada kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya mengenai distribusi yang adil dan merata ini tentunya agar tidak ada terjadi ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selanjutnya tegaknya keadilan sosial ini sebenarnya untuk memberikan sesuatu kepada kebutuhan hambanya yang telah ditetapkan sehingga tidak ada yang merasa berkelebihan dan juga kekurangan. Selanjutnya adalah dengan mengutamakan persaudaraan dan juga persatuan tentunya akan membuat hubungan antar umat muslim itu semakin erat dan semakin baik. Selanjutnya mengenai pengembangan moral dan material itu bisa dilalui melalui zakat serta mendorong berkembangnya industri agar tenaga kerja manusia itu terus bermanfaat, dan sirkulasi harta tentunya untuk mencegah adanya penimbunan harta yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, agar harta tersebut tujuannya akan tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah terhapusnya eksploitasi. Ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu eksploitasi terhadap keuangan dan juga eksploitasi terhadap manusia. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan sistem ekonomi Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.